siang Ibu Dear. Apa kabarnya Ibu hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat Pak. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nah begini Bu Dear, 3 hari yang lalu kan saya sudah menyampaikan kepada Ibu ya, kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Ibu ya. Nah untuk supervisi akademik ini Ibu, ada 3 tahapan ini Bu Dear yang akan kita lalui ya. Iya. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran ya terkait kesiapan Ibu Dear untuk melaksanakan supervisi nantinya. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Dear nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan Ibu ya. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Dear dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Dear dalam proses pembelajaran nanti. Nah, untuk membuka percakapan kita nih pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa nih harapan Bu Dear dari pertemuan kita siang hari ini Ibu? Iya, saya senang sekali Pak ya. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas Pak. Dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan Pak. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Ibu Dear ya dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Dear akan menyampaikan materi tentang apa Ibu? Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya dan manfaat untuk kehidupan kita. Oh ya, terkait dari materi organ pencernaan pada manusia dan fungsinya ini Ibu, tentulah ada tujuan Ibu ya dalam pembelajaran Ibu nanti ya, yang akan dicapai oleh peserta didik ya. Kira-kira Ibu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran Ibu nanti Ibu? Nanti siswa saya berikan kegiatan membaca Pak ya, membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana proses pencernaan pada manusia dan fungsinya tersebut. Dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Nah, dari pengamatan tersebut, Pak, siswa saya ini nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai organ pencernaan pada manusia dan fungsinya tersebut, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ini. Nah, nanti tujuan pelajaran ini apa ini Ibu? Area yang akan Ibu kembangkan dari tujuan pembelajaran itu Ibu? Iya. Adapun tujuan pada saat pembelajaran saya nanti Pak ya, yang pertama itu saya akan membaca. Nah, di sini saya akan meningkatkan literasi siswa dengan membaca tadi Pak. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan. Nantinya mereka juga akan mencatat informasi-informasi baru mengenai materi yang sedang dipelajari nanti Pak ya. Dan juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua, dalam tujuan ini nanti mereka akan melakukan pengamatan bersama kelompok, seperti itu Pak. Nah, dengan begitu mereka belajar dan berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya bagaimana supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi di dalam kelompok tersebut. Jadi ada kerjasama di situ Ibu ya? Iya. Baik di antara teman-temannya ya. Oke, jadi area yang akan Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi tadi Ibu ya, siswa dan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi Bu ya, berkolaborasi, saling berdiskusi Bu ya, antara satu dengan yang lainnya ya. Itu Bu, luar biasa sekali itu Bu. Nah kalau boleh saya tahu, apa-apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya Ibu? Iya. Seperti ini Pak ya, ini ada modul ajar yang sudah saya buat. Saya membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencantumkan KSE dan budaya positif Pak.
seperti yang Bapak berikan bimbingan kemarin Pak ya. Mm-mm. Nah, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul ajar seperti itu Pak ya. Selain modul ajar ini Pak, saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok seperti itu Pak. Nah, jadi nanti beda mereka itu Pak ya mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga untuk menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan Pak ya. Nah, saya juga menyiapkan asesmen penilaian. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok juga Pak yang saya gunakan untuk menilai mereka nanti pada saat bekerja dalam kelompok. Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu juga ini Bu, strategi ya. Strategi apa yang Ibu Diar gunakan dalam modul ajar ini untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti? Ya, kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya Pak ya. Nah, pada gambar jadi gambar yang strateginya ini gambar Pak. Ya. Nah, saya akan mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan Pak ya, ternyata siswa saya ini belajarnya ada 3 kelompok Pak. Jadi siswa yang ada yang minatnya yang pertama itu auditori, ada visual dan kinestetik. Nah, ya. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda-beda pula pastinya Pak ya. Yeah. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi tadi Pak ya. Yeah. Dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartu-kartu seperti itu Pak. Iya Bu. Setelah itu kelompok auditori. Yeah. Ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati organ pencernaan pada manusia dan fungsinya itu melalui video pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian di sanalah mereka dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran, Pak ya. Yang ketiga kelompok kinestetik tadi. Ya. Karena mereka ini aktifnya luar biasa, Pak ya. Jadi mereka akan melakukan suatu praktek secara langsung, Pak. Bagaimana organ pencernaan pada manusia dan fungsinya pada gambar tersebut. Jadi mereka langsung melakukan praktik. Melihat langsung Ibu ya. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda tadi Ibu ya. Luar biasa sekali. Rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan nanti Ibu ya. Nah, setelah saya mendengar ini, tentu Ibu punya persiapan-persiapan ya. Persiapan dari Ibu Diar, strategi yang Ibu sampaikan, sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut Ibu ya. Jadi kapan ini Bu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Ya, dari rencana pembelajaran dalam modul ajar yang sudah saya buat ini, mungkin hari Senin lusa Pak, saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Nah, jadi lusa Ibu ya, pada hari Senin ya. Saya akan datang ke kelas Ibu nanti ya, untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu nanti ya. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali nanti Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasi namanya Ibu, yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik ya. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Ibu? Ya, setelah dari percakapan kita hari ini Pak, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok. Nah, seperti model, strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok Pak. Oh ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang ya pada siang hari ini dengan saya pada kegiatan kita pra-observasi supervisi akademik. Sampai bertemu pada kegiatan observasi lusa nanti Ibu ya, pada hari Senin ya. Saya tutup Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Ibu, apa kabarnya Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, seperti kesepakatan kita yang sudah kita buat ya pada hari Sabtu kemarin Ibu ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan observasi yaitu berupa supervisi akademik Ibu ya. Bagaimana kesiapan Ibu Bu? Untuk persiapan saya hari ini, saya sudah menyiapkan video pembelajaran yang sudah saya buat dari YouTube, Pak. Ya. Dan gambar-gambar tentang sistem pencernaan pada manusia dan fungsi. Oh ya, kita bisa mulai Ibu ya, silakan Ibu. Ya, sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai murid-muridku semua. Selamat pagi, hai murid-muridku semua. Selamat pagi, muridku. Apa kabar muridku hari ini? Yeay. Alhamdulillah kabarnya baik-baik semua ya. Bisa mengikuti lagi pelajaran kita pada hari Senin ini. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita kan biasanya berdoa ya. Bapak silakan maju ke depan. Pimpin doanya. Silakan duduk lagi. Nah, tadi masih ada yang ibu lihat tidak berdoa. Kita ini kalau berdoa ini untuk apa nak? Supaya apa kalau kita berdoa? Supaya apa? Untuk iya. Supaya apa? Mendapatkan kemudahan dalam belajar. Iya, jadi jangan sampai nak ya kalau lagi berdoa itu harus berdoa, jangan ada yang tidak berdoa nak ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah sekarang coba pimpin untuk ayat pendek ya. Kita kan biasa ada ayat pendek. Silakan itu Erni.
Adik, kenapa agak-agak cemberut? Ada masalah di rumahnya Alam? Tidak ada. Emang mukanya cemberut ya? Aprilia Saputri, Kevin, Didan, Erni Sapira, Esti Mamayolan, Ilham Albarido, Jessica Rizkina. Tidak ada nak Jessica? Rizky Manarani, Anissa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita sama-sama membaca kesepakatan kelasnya dulu ya. Tolong perhatikan ke depan nak. Kita baca sama-sama kesepakatan kelas untuk pelajaran kita hari ini. Yang pertama, artinya kita jangan membuang sampah sembarangan. Nah, nanti ada oleh-olehannya, dibuang di bawah kursi atau mejanya, tidak boleh lah ya. Terus yang ketiga, kami murid akan saling tolong menolong dalam kerja kelompok, tolong menolong dalam kebaikan. Maksudnya kalau kita kerja sama nanti jangan ada yang enak sendiri. Nanti ada temannya yang pintar, dia sendiri yang mengerjakan. Kalian santai saja. Itu tidak boleh lah ya. Yang keempat, kami murid peduli dengan teman-teman. Nah, yang kelima, kami murid akan bersikap disiplin dalam belajar. Itu kesepakatan kelas kita lah ya. Bisa menaati kesepakatan kelas kita? Bisa. Nah, pembelajaran kemarin pembelajaran kita tentang apa minggu lalu? Ada yang masih ingat minggu lalu? Ya apa nak? Tentang pencernaan makanan dari mulut. Iya, tentang pencernaan makanan dari mulut. Tentang pencernaan makanan dari mulut itu meliputi apa saja? Siapa yang bisa? Saya Iya, Thomas. pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik, terus pencernaan apa lagi? Kinawi. Iya, tepuk tangannya dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang selanjutnya ini kita akan belajar tentang sistem organ pencernaan manusia dan fungsinya. Apa tadi pelajaran kita? Tentang sistem organ pencernaan manusia dan fungsinya. Sebelum kita mengikuti pelajaran itu, di sini Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengetahui organ-organ pencernaan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi-fungsi organ pencernaan manusia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, nak ya. Jadi, nanti setelah kita belajar tentang sistem organ pencernaan
manusia dan fungsinya, kita itu akan mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia, mampu memahami fungsi-fungsi organ pencernaan pada manusia. Sebelum Ibu mulai lagi, apa saja organ-organ pencernaan pada manusia? Apa? Oh? Apa lagi? Dari mulut ke mana? Meset dikit. Tenggorok? Setelah itu kemana? Lebih lengkapnya akan kita pelajari hari ini. Ya, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita breathing dulu. Berdiri semua. Ya. Ya. Tepuk mata. Tepuk mata. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan pelajaran kita? Bisa. Sudah semangat lagi? Semangat, ya. Ya, silakan duduk dulu. Apa yang tadi ada yang di depan? Ya, mengenal organ tubuh manusia. Lihat tadi ya itu. Definisi organ. Coba, siapa yang bisa baca? Ah. Di sini juga ada apa? Definisi organ. Dalam tubuh manusia mempunyai berbagai macam jenis yang terdiri dari selai, jaring, organ dan sistem organ bagian-bagian yang menyusun dan membentuk tubuh manusia dengan sempurna. Disebut sistem organ. Organ tubuh manusia merupakan sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama. Organ tubuh tetap berfungsi sebagaimana fungsinya. Definisi organ. Nah, di situ ada macam-macam organ tubuh manusia. Kalau rasanya kalian nanti itu penting nggak, tolong dicatat nah ya. Jangan dilihat saja di itunya. Video. Macam-macam organ penting tubuh manusia. Yang pertama ini mata, terus Lidah, paru-paru, jantung, hati, lambung, ginjal, usus halus, usus besar. hanya fokus ke organ pencernaan pada manusia saja. Coba lihat ke papan tulisnya, di situ sudah ada gambar apa sih dok? Organ pencernaan manusia. Yang pertama itu ada apa di situ? Mulut. Terus? Nah, inilah organ pencernaan pada manusia secara keseluruhan ya. Mulut. Apa fungsinya mulut? Iya, mengunyah makanan. Bagus. Nah, di situ sudah terlihat fungsi mulut. Apa fungsi mulut? Iya, fungsi mulut itu mulut adalah organ pertama di pencernaan.
berbentuk kantung besar dan telah terletak di perut sebelah kiri. Ya, fungsi utamanya apa? Fungsi utama lambung di sistem pencernaan adalah mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Ya, fungsi utamanya mengolah makanan dengan bantuan asam dan enzim. Setelah lambung, tadi apa lagi setelah lambung? Usus halus. Siapa yang mau membaca fungsi usus halus? Ayo balik aja. Apa fungsi usus halus? Yang pertama, Mengumpulkan nutrisi digunakan oleh tubuh. Mengendalikan makanan. Menjaga nutrisi dan cairan. ya, fungsi usus halus tadi kata Molek yang pertama memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, 2 menetralkan makanan, dan 3 menjaga keseimbangan cairan. Nah, selanjutnya fungsi apa lagi? Usus besar. Fungsi usus besar. Coba Aisyah. Mana fungsinya Aisyah? Ini Aisyah. Baca Aisyah. Makanan yang tidak diserap oleh usus halus maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi Jadi, ya, mana yang tidak diserap oleh usus halus, maka akan masuk ke dalam usus besar dan menjadi feses. Fungsinya usus besar lah ya. Ayo biar lebih semangat lagi, kita bernyanyi dulu. Nyanyi tentang apa? Tentang pelajaran kita hari ini. Ayo berdiri semua. Biar kita belajarnya lebih semangat lagi. Bernyanyi sama-sama ya. Ayo kita semua pada sistem pencernaan pada manusia dan mulut pada manusia dan mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi terjadi pencernaan mekaniknya piramid terjadi pencernaan mekaniknya piramid. lalu masuk ke peronggan ada gerak peristaltik dorong masuk ke lambung dengan 3 macam enzim rezim juga asam poligraf pencernaan di lambung secara kimiawi pencernaan Di lambung secara kimiawi terus masuk usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar seorang air, tinggal sesaran ampas lalu keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam tubuh manusia harus diketahui oleh kita semua. Harus Diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Pekerjaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Yang Esa. Nah, tadi belum terlalu semangat nyanyinya.
karena mungkin belum hafal. Bagaimana kalau kita ulang sekali lagi? Mau atau tidak? Mau. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Harus nyanyi semua ya. Harus nyanyi semua. Harus gerakkan tangannya. Ayo kita Nyanyi keberkahan pada manusia dari mulut ke andus, pada manusia dari mulut ke andus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rombongan ada masuk ke lambung dengan macam enzim, enzim ready, juga asam klorida, pencernaan minum secara kimiawi, pencernaan di lambung secara kimiawi, termasuk halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Susu sebesar tinggal saja ampas, ampas lalu kedua keluar lewat anus. pulang pencernaan. Manusia harus diketahui Oleh kita semua harus diketahui oleh kita semua. janganlah sampai lupa. Jaga pendidikan sehat agar kita bergerak dari Berbahaya, agar tidak terhindar dari penyakit bahaya. Kebersihan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan yang Esa. Bagaimana? Masih semangat belajarnya? Masih bisa lanjut lagi? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video ini bukan kalian lihat saja ya. Kalian lihati, terus kalian perhatikan. Kalau ada yang perlu, tolong dicatat. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu akan membagi kelompok-kelompoknya. Jadi nanti kalau ada kelompok yang suka menonton video dan ada juga kelompok-kelompok yang suka melihat atau mempraktikkan langsung lah ya tentang sistem pencernaan itu. Coba yang suka nonton video siapa dulu? Suka semua nonton video? Siapa terus yang suka melihat gambar-gambar atau melakukan praktik secara langsung siapa? Marisa mana? Coba bagi yang video silakan ke kelompok video yang hobi video, yang kelompok suka melihat gambar atau melakukan praktik secara langsung
hancur, bagaimana kalau kita cerita? Ayo. Semua makanan yang kita makan mempunyai menjadi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan dipenuhi oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan muncul turut melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi di lambung. Di sana, stroberi Memakan sesuatu seperti itu prosesnya dari mulut, kerongkongan, ke lambung. Cairan lambung bersifat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai muncul. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini berisi makanan seperti vitamin, serat, dan mineral seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Nah, dalam pembelajaran ini Ibu akan membagi kelompok-kelompoknya. Jadi nanti kalau ada kelompok yang suka menonton video dan ada juga kelompok-kelompok yang suka melihat atau mempraktikkan langsung lah ya tentang sistem pencernaan itu. Coba yang suka nonton video siapa dulu? Suka semua nonton video? Suka. Siapa terus yang suka melihat gambar-gambar atau melakukan praktik secara langsung siapa? Marisa mana? Coba bagi yang video silakan ke kelompok video yang hobi video, yang kelompok suka melihat gambar atau melakukan praktik secara langsung silakan pindah posisinya sekarang. Sudah terbagi di kelompok-kelompoknya? Oke, sekarang silakan dilihat videonya ya. Masih ingat bantuan kita tadi? Mengenal pencernaan. Nah, di sini aku akan menampilkan video. Anak-anak silakan lihat di videonya. Siapkan buku catatan, mana yang perlu silakan dicatat ya. Apakah mengembang atau hancur? Bagaimana kalau kita cerita? Ayo. Semua makanan yang kita makan mempunyai menjadi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan dipenuhi oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan muncul turut melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Video ini Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti proses sedotan pencernaan ya. yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi di lambung. Di sana, Jika kalian memakan sesuatu seperti itu prosesnya dari mulut, kerongkongan, ke lambung. Cairan lambung bersifat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai muncul. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini berisi makanan seperti Makanan vitamin, bagian tadi itu serat, dan mineral gambarnya seluruh tubuh kita. Nah,
bersih inilah yang membuat kita sehat dan mudah energi. Makanan yang telah diproduksi ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian masuk menuju sisa. Apa itu tadi? Ampas makanan? Air yang memiliki ampas akan diserap sehingga menjadi Sisa ini kemudian masuk ke dalam tubuh. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut makan atau lutut. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut, yang selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi. Nah, itu prosesnya tadi. Apa saja prosesnya tadi dari mana? Dari mulut. Terus yang terakhir. Nah, tadi kan Ibu sudah membagi kalian dalam kelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan gambar tentang sistem pencernaan yang nanti akan kalian amati. Ini Ibu bagikan. Tadi kan sudah dibagi ada dua kelompok kan. Ada yang suka menonton video dan ada juga yang suka melihat gambar dalam bentuk gambaran sistem pencernaannya ya. Nah, sekarang silakan kalian lihat dulu sebelum Ibu bagikan KPD-nya. Nah. Apa yang kurang jelas tolong tanyakan sama Ibu. Mengenal pencernaan kita. Yang suka mengamati silakan mengamati gambarnya. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada strawberry ini ketika kena? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau ada cerita? Ayo. Semua makanan yang kita makan ini menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat strawberry hasil kalian presentasikan ke depan ya. Jawabannya kan ada di video. Silakan dijawab yang kosong. Selanjutnya, makanan akan mengalir turun melalui kerongkongan untuk menuju lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung.
Akhirnya sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana stroberi akan menghasilkan di lambung dan juga cairan mani. Tahukah kalian, cairan mani biasanya selama pasang saking asamnya, setiap udara masuk ke dalam lambung akan mengeluarkan suara. Selanjutnya, makanan akan menjadi usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Ada yang kesulitan tanya sama ibu nak ya. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan makanan. Ampas makanan kemudian masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus Siapa yang bisa mempresentasikan ke depan kalau sudah selesai? berakhir. Mari kita lihat lagi. Jadi, makanan yang kita makan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melalui kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Sudah? Ya, sekarang siapa yang mau presentasi kelompok anak presentasi dulu? Silakan maju ke depan. Kelompok satu. Ya, silakan kelompok satu. Kelompok siapa yang siap duluan? Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 3. Izin mempresentasikan hasil diskusi tentang sistem pencernaan organ manusia. Mulut berfungsi menghancurkan makanan menjadi kecil. Pencernaan mekanik. 2. Kerongkongan berfungsi mendorong makanan menuju lambung. 3. Lambung berfungsi terjadi pencernaan kimia, bantuan enzim. 3. Usus halus berfungsi pencernaan dan memisahkan nutrisi makanan. 3. Usus besar berfungsi menyerap air dan mendorong sisa makanan menuju anus. 4. Anus berfungsi tempat keluarnya sisa makanan. Feses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, itulah tampilan dari kelompok 3 tadi ya. Sekarang kelompok selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan ke depan, silakan. Kelompok selanjutnya. Ayo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fira. Baiklah, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami kelompok 2. Mulut berfungsi menghancurkan makanan menjadi kecil. Pencernaan mekanik. Kerongkongan berfungsi mendorong makanan menuju lambung. Lambung berfungsi terjadi pencernaan kimiawi bantuan enzim. Usus halus berfungsi pencernaan dan memisahkan nutrisi makanan. Usus besar berfungsi menyerap air dan mendorong sisa makanan menuju anus. Anus berfungsi tempat keluarnya sisa makanan feses. Ya, tepuk tangan dah. Ini dari kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir.
tadi kan sudah kita bahas bersama-sama lah ya. Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Silakan dikerjakan sekarang. Ya, Bu. Siapa nak? Iya, namanya siapa? Sudah dapat semua ini ya? Apa nak? Ada yang belum paham? Ada yang kesulitan nak? Sudah semua lah ya? Ketuanya ambilin nak. Ya, silakan. Ya, Thomas, ini Thomas. Akan dipilih itu, Thomas. Nah ya, dari hasil lembar kerja kalian ini, Ibu nilai sudah di atas rata-rata semua ya. Sudah mendekati sempurna. Tidak ada lagi nilai yang di bawah 70. Semuanya sudah 70 ke atas. Artinya pembelajaran kita hari ini mendekati sempurna bersama. Sekarang Ibu akan bertanya lah ya. Bagaimana perasaan kalian setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan manusia dan fungsinya? Ya. Coba Anissa, bagaimana perasaannya Anissa? Bagaimana perasaannya? Rasa senang. Kenapa senang? Iya, kata Anissa merasa senang. Iya, kata Anissa dia merasa senang karena mendapatkan pelajaran baru dengan cara menonton video. Iya,
ya, bagus sekali. Sekarang siapa lagi? Bagaimana perasaannya? Siapa lagi? Ya, Bapak, rasanya lah. Saya setelah belajar tentang pencernaan pada manusia dan fungsinya. Saya merasa semangat karena Ibu memberi gambar-gambar tentang sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Iya, kata orang tadi dia merasa bersemangat karena telah melihat gambar-gambar dan video ya orangnya tadi. Untuk pelajaran kita hari ini, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Rasanya bagaimana, Farel? Kata Farel tadi apa? Senang. Senang karena kalau itu tadi senang dia melihat video-video hal baru katanya nak ya. Kalau si orang tadi karena ada gambar-gambar tadi dia senang nak ya. Oke, terima kasih nak ya. Terus sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini nak ya. Nah, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa membacanya? Kesimpulannya? Ada kesimpulan Hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia dan fungsinya. Bahwa pencernaan merupakan hubungan yang makanan yang berfungsi menyelamatkan pola makanan untuk meliputan dari kesimpulan kita, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sistem organ pencernaan pada manusia dan fungsinya ini adalah bahwa organ pencernaan merupakan kumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sudah saya? Nah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengingatkan kembali, tolong kalian buka untuk pembelajaran esok hari di halaman berapa? 25. Tolong dipelajari, tolong dibaca-baca di rumah. Supaya apa? Supaya besok kita iya, sudah bisa apa yang akan kita pelajari besok lah ya. Ya, sekarang kita tutup pelajaran kita. Tolong kembalikan mejanya seperti semula dulu. Sudah dikembalikan meja dan kursinya seperti semula. Baiklah, Ibu akan menutup untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Aprianto, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan kucing dengan Ibu Yuliarni, percakapan pasca observasi kelas yang sudah kami laksanakan. Di sini juga kami sudah ditemani oleh guru PT kami, Pak Ridwan, Pak. Terima kasih Bapak sudah datang di sini, Pak. Bisa kita mulai, Ibu? Bisa, Pak. Selamat pagi, Ibu Dea. Apa kabarnya Ibu hari ini, Ibu? Pagi juga, Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Bapak bagaimana, Pak? Alhamdulillah
juga sehat Bu. Begini Bu Dear, beberapa hari yang lalu kita kan sudah melakukan supervisi di kelas Ibu, dan hari ini jika Ibu ada waktu saya ingin berbincang-bincang sebentar Ibu sama Ibu selama 5-10 menit untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin Ibu. Ya, baik Pak, saya juga lagi tidak ada jam mengajar di kelas kebetulan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Adapun percakapan kita kali ini ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah saya lakukan kemarin. Adapun tujuan percakapan kita kali ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Dear lakukan pada praktek mengajar kemarin ya. Oh iya Pak, saya juga senang Bapak sudah melakukan supervisi kemarin Pak. Baik Bu Dear, untuk pertanyaan pertama nih, saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana perasaan Ibu Dear mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin Ibu. Iya Pak, karena belum terbiasa Pak ya, mungkin saya awalnya merasa sedikit tegang. Ya Pak, tapi seiring waktu alhamdulillah perasaan itu hilang serta berjalan dengan baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu berjalan dengan baik ya. Ya, Bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan apa yang Ibu akan lakukan di dalam kelas, kemudian bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas kemarin Ibu. Ya, seperti pada tujuan pembelajaran saya yang pertama itu membaca Pak ya. Nah, pada saat observasi saya akan meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan, nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru mengenai materi ini Pak. Nah, dengan harapan juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Nah, terus yang kedua Pak ya, dalam tujuan ini pengamatan nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok seperti itu Pak. Nah, dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok tersebut. Seperti itu, Pak. Oh, jadi area pengembangannya berkaitan dengan literasi Bu ya. Ya. Literasi siswa dan pemahamannya ya, serta melakukan pengamatan kelompok juga Ibu ya. Ya. Nah, menurut Ibu Dear nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum Ibu? Ya, menurut saya alhamdulillah area yang sudah saya sampaikan berjalan dengan baik Pak. Namun memang masih ada kekurangan Pak seperti itu. Oh, jadi sudah dilakukan dengan baik ya kemarin Ibu ya? Ya. Sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu laksanakan ya? Ya. Tapi masih ada kekurangan Ibu ya? Ya. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin Ibu? Ya, kekurangan atau hambatan yang saya rasakan kemarin waktu observasi itu Pak ya, Ya, masih ada beberapa siswa yang kelihatan kurang motivasi Pak dalam kegiatan belajar. Artinya siswa tersebut kurang aktif dalam kelompok. Nah, seperti itu Pak. Oh, baik. Jadi ada beberapa siswa kemarin Ibu ya yang tidak terlihat atau kurang aktif ya dalam Iya. kelompoknya Ibu ya? Mungkin hanya mengandalkan temannya seperti itu ya Ibu? Iya, ya, kurang aktif dalam kerja kelompok seperti itu Pak. Ya. Ini Ibu kira-kira Ya. menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Mengapa mereka kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam kerja kelompok tersebut Ibu? Ya, mungkin dalam pembagian kelompok Pak ya, jumlah siswa terlalu banyak, jadi setiap kelompoknya. Padahal saya sudah membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar siswa Pak. Jadi menurut Ibu jumlah siswa ya dalam Ya. kelompoknya terlalu banyak ya Bu? Ya. Lalu bagaimana Ibu langkah-langkahnya yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah pembagian kelompok tersebut Ibu? Ya, mungkin untuk selanjutnya nanti Pak ya, saya akan membuat kelompok belajar yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa saja Pak ya. Tentunya pembagian kelompok menggunakan minat, gaya belajar atau kesiapan belajar siswa. Lebih fokus lagi, misalnya ada kelompok gaya belajarnya yang visual auditory.
dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman, Pak. Jadi pembelajaran saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya juga perlu melakukan wawancara sederhana pada anak-anak tersebut, Pak, ya, agar menyesuaikan pembelajaran dengan minat, gaya belajar, dan juga kesiapan belajar siswa tersebut, Pak. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan Ibu ya. Ya. Artinya nanti proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing ya. Ya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual tadi Bu ya. Ya. Ada yang menggunakan gaya belajar auditori dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik ya. Seperti itu Ibu ya. Ya, Pak. Dan tentunya pembagian kelompok juga berdasarkan minat gaya belajar dan kesiapan belajar siswa Ibu ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya, dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-ceritanya Bu ya. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Ya, insya Allah secepatnya Pak akan saya laksanakan. Karena ini kan berkaitan dengan kepentingan belajar murid ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan ya, terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini ya. Saya tunggu kabar baiknya dari Ibu ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Maaf izin memberikan umpan balik Pak ya. Dari kegiatan pasca observasi yang dilaksanakan hari ini, melihat bahwa Ibu sudah menyadari Bu ya, jadi sudah tahu kelemahannya di mana, dan juga sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi tinggal sudah tahu. Jadi yang dilakukan hari ini adalah kita melakukan coaching ya. Tadi sudah dilaksanakan oleh Ibu Diani ya, jadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan sudah tahu cara memperbaiki kekurangan yang terjadi pada pembelajaran. Juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, untuk membuka pola pikir Ibu, bagaimana cara Ibu pikir sehingga bisa memperbaiki pembelajarannya. Jadi saya tadi ke area pengembangan gitu ya. Di area pengembangan didekorasi dengan keterampilan berdiskusi gitu ya. Jadi itu saya tegas lagi bahwa itu satu, kalau literasi itu dalam mengambil bagian pengetahuannya ya. Kalau keterampilan berdiskusi itu tentang keterampilan anak dalam kegiatan pembelajaran metode gitu ya. Ini sudah baik sekali, jadi sudah berlangsung dengan sangat baik, sehingga harapan ke depan ini bisa dikuatkan, bisa berkembang kepada rekan-rekan ibu yang lain bahwa dalam belajar itu harus ada perbaikan. Setiap kita ngajar terus belum ya, hasilkah gitu ya, apakah? Nah, jadi kita melakukan kegiatan harapan itu kedepannya seluruh gurunya juga melakukan hal yang sama, sehingga suatu nanti kualitas di sekolah kita akan menjadi semakin baik dan semakin baik. Itu mungkin empat balik dari saya mengenai kegiatan hari ini Pak Ri. Mudah-mudahan sangat baik sekali, dan sekarang saya kembalikan ke Pak Ri. Ya, terima kasih Pak Ridwan yang sudah memberikan umpan balik kepada percakapan kucing kami pasca observasi yang telah kami lakukan dengan Ibu Diar ya. Saya sebagai calon guru penggerak di sini ya, angkatan 11 dari Kabupaten Oku Selatan, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan dan Ibu Diar. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.